wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumu ta'liman wa intifa'u dzakra wa tadhkira wal ifadata wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengaji kitab Tijanud Durari karya dari Imam Al-Baijuri rahimahullah taala. Dan kita sampai pada pembahasan sifat-sifat wajib bagi para rasul, dan kita pada malam ini akan membahas dua sifat dari sifat wajibnya para rasul, yaitu sifat tabligh dan sifat fatonah, yaitu menyampaikan segala perintah atau ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Dan juga sifat yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah sifat fatonah. Langsung saja, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila hadrat jamil ulama wal auliya wa syuhada was-salihin wa a'immatir rasyidin, khususan ila al-Imam Al-Baijuri sulih mafruihim ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man bi aslafna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kenapa saya Qala al-musannifu asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain ila an qala wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi wa yajibu lan wajib fi haqqihim ing dalem hake pira-pira rusul. Wajib lan wajib fi haqqihim ing dalem hake pira-pira rusul alaihimus salatu wassalam. Apa tablighu ma nyampeaken barang. Apa tablighu ma nyampeaken barang umiru kang den perintah sapa rusul. Umiru kang den perintah sapa rusul. Umiru kang den perintah sapa rusul bitablighihi kelawan nyampeaken ma. Bitablighihi kelawan nyampeaken ma. Bitablighihi kelawan nyampeaken ma lil khalqi maring makhluk. Lil khalqi maring makhluk. Wadidduhu lan utawi lawane tabligh. Wadidduhu lan utawi lawane tabligh iku kitmanu dzalika nutupi mengkono perintah. Wadidduhu lan utawi lawane tabligh. Wadidduhu lan utawi lawane tabligh iku kitmanu dzalika nutupi mengkono amr atau perintah. Kitmanu dzalika iku nutupi mengkono perintah. Wad dalilulan utawi dalil. Wad dalilulan utawi dalil ala dzalika ing atase mengkono wajibe tabligh atau tabligh. Wad dalilulan utawi dalil ala dzalika ing atase mengkono tabligh. Iku annahum sa'temene para rusul. Iku annahum sa'temene para rusul lau katamu lamun nutupi sapa rusul. Annahum iku satemene para rusul lau katamu iku lamun nutupi sapa rusul. Iku lamun nutupi sapa rusul syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji mimma saking barang umiru kang den perintah sapa rusul. Mimma saking barang umiru kang den perintah sapa rasul bitablighihi kelawan nyampeaken ma. Bitablighihi kelawan nyampeaken ma.
Lakunna mangko ana sapa kita. Lakunna mangko ana sapa kita iku makmurina den perintah. Lakunna mangko ana sapa kita iku makmurina den perintah. Bikitmanil ilmi kelawan nutup ilmu. Bikitmanil ilmi kelawan nutup ilmu. Wala yasihulan ora sah. Wala yasihulan ora sah. Apa anu maro yento den perintah sapa kita. Apa anu maro yento den perintah sapa kita bihi kelawan katem itu. Bihi kelawan kitman. Bihi kelawan kitman. Bihi kelawan kitman. Li'annaka timal ilmi krono sak temeni atau temen setuhuni wong kang nutupi ilmu. Li'annaka timal ilmi krono temen setuhuni wong kang nutupi ilmu iku mal'unun wong kang den laknat. Iku mal'unun wong kang den laknat. Wa yajibu lan wajib. Wa yajibu lan wajib fi haqqihim ing dalem hake pira-pira rusul. Wa yajibu lan wajib fi haqqihim ing dalem hake pira-pira rusul alaihimus salatu wassalam. Apa al-fatanatu sifat cerdas. Apa al-fatanatu sifat cerdas. Wadidduhalan utawi lawane fatanah. Wadidduhalan utawi lawane fatanah iku al-baladatu bodoh. Wadidduhalan utawi lawane fatanah iku al-baladatu bodoh. Wadalilulan utawi dalil. Wadalilulan utawi dalil ala dzalika ing atase mengkono-mengkono fatanah. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono fatanah iku annahu sak temene kelakuan. Iku annahu sak temene kelakuan. Annahu iku annahu sak temene kelakuan lawin tafat iku lamun sepi. Lawin tafat iku lamun sepi. Lawin tafat iku lamun sepi anhum saking rusul. Anhum saking rusul apa al-fatanatu sifat fatanah, sifat cerdas. Lama qadiru bukan lama ya, tapi lama. Ih berisik hai. Ini dong, tolong pintunya dong tutup. Lama, bukan lama, tapi lama. Lama qadaru atau lama qadiru mongko ora mampu sapa rusul. Lama qadaru mongko ora mampu sapa rusul. Lama qadaru mongko ora mampu sapa rusul an yuqimu ing yento jumenengaken sapa rusul. An yuqimu ing yento jumenengaken sapa rusul hujjatan ing hujjah. Hujjatan ing hujjah alal khasmi ing atase musuh. Alal khasmi ing atase musuh. Wa huwa hale utawi ma qadiru wa huwa lan hale utawi ma qadiru an yuqimu hujjatan alal khasmi. Wa huwa hale utawi ma qadiru iku muhalun muhal. Iku muhalun muhal li annal qur'ana krono temen setuhuni Qur'an iku dalla li annal qur'ana krono temen setuhuni Qur'an iku dalla nuduhaken apa Qur'an. Iku dalla nuduhaken apa Qur'an fi mawadhi'a ing dalam pira-pira panggonan. Fi mawadhi'a ing dalam pira-pira panggonan katsiratan kang akeh. Fi mawadhi'a ing dalam pira-pira panggonan katsiratan kang akeh ala iqamatihim ing atase jumenengaken khasm. Ala iqamatihim ing atase jumenengaken rusul. Ala iqamatihim ing atase jumenengaken rusul al hujjata ing hujjah alal khasmi ing atase musuh. Alal khasmi ing atase musuh. Ini sifat jaiz ini masuknya mah. Oke, sifat jaiz nyusul atau disambung tak? Nanggung dikit ini. Wal jaizulan utawi sifat jaiz. Wal jaizulan utawi sifat jaiz fi haqqihim ing dalam hake rusul.
wal jaizulan utawi sifat jaiz fi haqqihim ing dalam haqqi rusul alaihimus salatu wassalam. Al a'radu iku piro-piro tingkah, al a'radu utawi piro-piro al a'radu iku piro-piro tingkah al basyariyatu kang bangsa menungso, al basyariyatu kang bangsa menungso, allati la tuaddi kang ora nuduhaken, allati la tuaddi kang ora nuduhaken apa a'rad, allati la tuaddi kang ora nuduhaken apa a'rad ila naqsin maring kurang, ila naqsin maring kurang fi maratibihim ing dalem pira-pira martabate rusul, fi maratibihim ing dalem pira-pira martabate rusul, al aliyati kang luhur, al aliyati kang luhur, al aliyati kang luhur, kal marodi kaya dene loro, kal marodi kaya dene loro. Loro itu apa loro? Hah? Gering, sakit. Kal marodi kaya dene loro, wa nahwihi lan sepadane marot, sepadane loro. Wa dalilu lan utawi dalil, wa dalilu lan utawi dalil ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sifat jaiz. Wa dalilu lan utawi dalil ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sifat jaiz iku musyahadatuha den saksine atau den saksiaken, den saksiakene apa itu al a'rad atau kesaksiane lah bisa. Musyahadatuha kesaksiane a'rad bihim kelawan rusul alaihimus salatu wassalam, bihim kelawan rusul alaihimus salatu wassalam. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan sebagai lanjutan dari kemarin, yaitu sifat-sifatnya atau sifat-sifat wajibnya para rusul. Dan kemarin sudah kita bahas kenapa di sini redaksi yang digunakan ini adalah rusul bukan nabi. Ya karena kalau nabi bisa saja kita tidak mengetahui statusnya apakah mereka itu nabi atau enggak. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya misalnya seperti Nabi Khidir. Di situ masih ada perselisihan pendapat antara ulama yang menyatakan bahwa Nabi Khidir itu termasuk nabi atau wali atau orang soleh. Contoh lagi seperti Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Itqala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Siapa yang hafal? Wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Lupa juga. Ada beberapa kisah ya dari sifatnya Luqmanul Hakim, kemudian Nabi Khidir, kemudian siapa itu yang di Bani Israel, Uzair, Nabi Uzair, dan juga yang lain-lainnya, di mana nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran ini, baik Luqmanul Hakim, Nabi Khidir, Nabi Uzair ataupun yang lain-lainnya, itu masih terdapat perselisihan ulama mengenai status mereka, apakah termasuk nabi atau rasul, ataukah orang yang soleh, ataukah wali, atau bagaimana. Jadi tidak bisa dipastikan status mereka itu seperti apa. Nah sehingga yang dibahas di sini adalah sifat-sifat wajibnya rasul, bukan sifat-sifat wajibnya nabi. Nah karena kalau nabi statusnya kan tidak diketahui oleh orang lain, sementara rasul karena mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya atau ajarannya Allah kepada manusia, sehingga yang mereka harus memiliki sifat-sifat yang 4 ini. Dan kemarin sudah kita bahas sifat yang pertama, yaitu apa itu kemarin? Sidik dan amanah. Nah, kemudian kita dalam pertemuan malam ini akan membahas sifat yang ketiga, yaitu sifat tabligh. Tabligh yang artinya menyampaikan. Nah, di sini Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan wajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, dan wajib bagi mereka para rasul alaihimus salatu wassalam untuk menyampaikan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada semua makhluk. Dalam arti Allah kayak seperti apa yang saya jelaskan kemarin, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi, menyampaikan berita kepada orang lain,
ya maka kita harus melewati orang yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, bagaimana Allah ketika memerintahkan manusia untuk melakukan sholat, untuk melakukan puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya? Apakah bisa Allah itu? Bisa. Apakah Allah bisa langsung memerintahkan manusia tanpa perantara siapapun untuk mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan? Bisa saja. Akan tetapi kan karena status manusia yang begitu lemah, jangankan manusia biasa, Nabi Musa saja, yang Nabi Musa itu termasuk dari kalangan Nabi Ulul Azmi yang memiliki kekuatan, kesabaran yang luar biasa, itu tidak mampu untuk mendapati atau menyaksikan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia yang biasa-biasa? Nah, maka pasti sebelum nur itu sampai atau dilihat, disaksikan oleh manusia, jasad manusia sendiri itu akan hancur. Nah, sekelas Nabi, sekelas Rasul, sekelas Nabi plus Rasul plus Ulul Azmi lagi, itu tidak kuat untuk menerima atau menyaksikan nurnya Allah Ta'ala. Bagaimana dengan manusia? Nah, maka yang seperti itu, atau manusia biasa, atau kita tidak mungkin dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Kemudian, ketika Allah itu ingin memerintahkan seseorang untuk bukan seseorang, ketika Allah memerintahkan manusia untuk melakukan satu ibadah, satu kewajiban, atau untuk menghindari larangan, pastikan ada wasitoh, wasilah, penengah, yaitu para rasul, di mana rasul-rasul ini harus memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yang diantaranya adalah sifat-sifat wajib bagi para rasul, yang kemarin sudah kita bahas. Sidik, mereka harus memiliki sifat jujur, tidak boleh berbohong. Yang kedua, amanah, terpercaya, tidak berkhianat. Nah, kemudian sekarang yang ketiga adalah tabligh, dalam arti semua perintah Allah, semua larangan-larangan Allah, semua ajaran-ajaran Allah yang harus yang Allah inginkan untuk disampaikan kepada manusia, maka mereka sedikit pun tidak boleh untuk menutupi berita tersebut, menutupi informasi tersebut, menghilangkan perintah tersebut. Nah, ada satu cerita, ada satu ayat yang membahas bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk menikahi salah satu perempuan. Nah, siapa yang hafal ayatnya itu? Di sini ada nggak ya? Nggak ada ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi salah satu dari, siapa itu namanya, istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah anak, siapa namanya, anak angkat dari Rasulullah SAW. Dan Zaid bin Harithah ini memiliki seorang istri, ya kan? Bahkan dari kedekatan Nabi Muhammad SAW kepada Zaid bin Harithah, bahkan Nabi Muhammad menyerukan atau memberikan atau menyebarkan berita bahwa, atau memanggil Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad. Itu saking senangnya Nabi Muhammad kepada Zaid bin Harithah. Nah, pada waktu itu Zaid bin Harithah sudah memiliki istri dan menikah, dan ternyata karena ada satu konflik, si istrinya tidak senang dengan Zaid, begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian Zaid ingin menceraikan istrinya tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi istri dari anak angkatnya. Tentunya kalau kita melihat kondisi sosial, kondisi masyarakat pada waktu itu, bagaimana seseorang yang memiliki anak angkat dan memiliki istri, tentunya seakan-akan istri dari anak angkatnya tersebut merupakan anaknya sendiri. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin merubah tradisi atau kondisi sosial yang berlaku pada masa itu dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi istri dari anak angkatnya. Tentunya kan Rasulullah SAW jika tidak memiliki sifat tabligh, atau Rasulullah SAW ketika ingin menutup-nutupi perintah tersebut kan bisa saja. Tapi tentunya
Ketika Rasulullah SAW menutupi perintah tersebut, menutupi wahyu tersebut, menutupi perintah Allah, maka tentunya Rasulullah SAW adalah orang yang berkhianat. Nah, tentunya ayatnya kayak gini. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid sudah selesai atau menyelesaikan pernikahannya, maka kami akan menikahkan kamu dengan istrinya. Itu seperti itu. Seandainya kalau Nabi tentunya kan dengan dorongan atau fitnah dari kalangan kaumnya itu begitu besar ketika dia menikahi istri anak angkatnya. Tapi kan walaupun demikian, karena memang status dari Nabi Muhammad SAW adalah Nabi atau Rasul yang benar-benar memiliki sifat tabligh, maka perintah apapun, ya, larangan apapun, perintah apapun yang walaupun menyalahi dengan tradisi atau menyalahi tradisi yang berlaku pada saat itu, tetap saja Rasulullah SAW akan tetap menyampaikan kepada kaumnya akan hal itu. Tentunya kan Rasulullah terpojok dengan keadaan seperti itu. Bagaimana nanti omongan kaumnya, bagaimana omongan tetangganya, bagaimana omongan sahabat-sahabatnya, bagaimana omongan dari kaum Quraisy secara keseluruhan. Pasti kan mereka akan mencaci maki, kok bisa sih orang tua menikahi anaknya, menikahi istri dari anaknya atau menantunya, kan nggak mungkin. Nah, ini upaya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW adalah ingin menghapuskan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, sehingga Rasulullah SAW kuat menahan segala cobaan, kuat menahan segala tekanan dari kaumnya. Itu merupakan salah satu contoh dari sifat tablighnya Rasulullah SAW. Kemudian wadidduhu kitmanu dzalik. Sementara lawan dari sifat tabligh itu adalah kitman, menutup-nutupi perkara atau perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena ini adalah sifat yang mustahil, tentunya tidak mungkin Rasulullah SAW memiliki sifat ini. Apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalika, dalil yang menunjukkan akan wajibnya sifat tabligh bagi para rasul adalah annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighihi, seandainya kalau mereka menutupi sedikit pun mimma umiru bitablighihi dari perkara yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya, lakunna ma'murina bikitmanil ilmi, maka kita juga diperintahkan untuk menutup-nutupi ilmu yang kita miliki. Wala yasihu, sementara itu adalah perkara yang tidak sah, tidak boleh. An nu'maru bihi, kita diperintahkan untuk menutup-nutupi ilmu. Kenapa? Li'anna katimal ilmi mal'unun, karena orang yang menutupi ilmu statusnya adalah orang yang dilaknat, orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah, orang yang dijauhkan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada satu gambarnya gini intinya. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu wajib memiliki sifat tabligh itu seandainya kalau para rasul diperbolehkan untuk menutup-nutupi ilmu yang Allah perintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya, maka ya kita juga sama. Rasulullah melakukan sesuatu, kita juga melakukan hal yang sama. Kalau Rasulullah menutup-nutupi ilmu, menutup-nutupi wahyu, kita bisa saja menutup-nutupi ilmu yang telah kita dapatkan dari guru kita yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW sendiri sudah menyatakan bahwa man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang ilmu fakatamahu tapi dia menutup-nutupi ilmu yang ia miliki, aljamahullahu bilijami minan nar, maka Allah akan menyiksanya, akan memalunya dengan palu yang berasal dari api neraka, palu yang berasal dari batu yang berada di neraka, yang ada di neraka. Oleh karenanya orang yang menutupi ilmu itu statusnya adalah orang yang dilaknat, orang yang dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang ketiga dari sifat wajibnya para rasul, yaitu tabligh atau menyampaikan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sifat yang keempat, wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-fatanatu. Fitonah atau fatonah itu bisa dibaca dua itu ya. Dari fatina, yaftonu fitnatan pakai to, wa fitonatan, wa fatonatan, wa huwa fatinun wa dzalika maftunun to ya. Ifton la tafton. Gitu. Jadi al-fatonah itu artinya adalah cerdas. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-fatanatu, dan wajib bagi haknya para rasul, ya maksudnya para rasul itu wajib untuk memiliki sifat al-fatanah, yaitu cerdas. Cerdas, jangan jadi orang yang sebaliknya. Wa didduhal balada, dan lawan dari al-fatanah adalah kebodohan. Nah, maksudnya di sini para nabi itu harus memiliki sifat yang cerdas. Cerdas sama pintar apa bedanya? Coba lebih jelasin lebih luas. Pintar mah sekedar tahu, akan tapi cerdas tahu sekaligus bisa melakukan apa yang harus ia lakukan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, itu kan. Nah, itu bedanya. Nah, di sini intinya fatonah cerdas. Jadi para nabi, para rasul itu wajib untuk memiliki sifat cerdas. Mustahil bagi para rasul untuk memiliki sifat bodoh. Ya nggak mungkin lah. Istilahnya bagaimana orang yang bodoh? Jangankan seseorang yang sampai pada tingkat rasul. Tingkat manusia biasa, ketika orang bodoh berkomentar, kira-kira komentarnya atau omongannya diterima oleh orang lain atau enggak? Ketika dia mengucapkan sesuatu, ketika satu orang yang bodoh mengucapkan sesuatu, apakah perkataannya, ungkapannya, omongannya diterima oleh orang lain? Enggak kan? Itu untuk manusia biasa. Bagaimana dengan seorang tokoh rasul, di mana dia mengakui bahwa dia diturunkan wahyu, bahwa wahyu turun kepadanya, tapi statusnya atau kecerdasannya itu sangat minim, sangat sedikit. Bodoh lah. Namanya orang bodoh kan tahu sendiri. Nah, bagaimana? Apakah mungkin seorang rasul yang jelas-jelas menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan bodoh? Nggak mungkin. Kan gitu. Beda dengan rasul, antara rasul dengan wali beda. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ketika para rasul itu wajib untuk memiliki sifat kecerdasan, ya maka mereka juga mustahil untuk memiliki sifat kebodohan, karena bodoh itu merupakan salah satu sifat yang memalukan. Seseorang jika dikatakan bahwa kamu adalah orang bodoh, kira-kira marah atau enggak? Marah. Kamu itu orang yang tidak tahu apa-apa, kira-kira sakit hati apa enggak? Sakit hati. Tapi seandainya kalau orang yang bodoh dan dia dipuji oleh orang lain, kamu tuh orang yang pintar, padahal kepintarannya ya itu tidak ada dalam diri orang tersebut, kira-kira dia akan senang dengan pujian itu atau enggak? Senang kan? Nah, ini ada satu ungkapan dari para ulama bahwasanya dari keutamaan, keunggulan, ketinggian ilmu itu sangat dibanggakan oleh semua manusia, walaupun sifat tersebut tidak ada dalam dirinya. Tadi saya contohkan, ketika ada satu orang yang bodoh dan dia dipuji oleh orang lain bahwa kamu tuh orang yang pintar, kamu tuh orang yang berilmu, kamu tuh memiliki pengetahuan yang luas, kira-kira senang apa enggak? Senang kan pasti, walaupun sifat tersebut tidak ada pada diri orang tersebut. Nah, itu salah satu kebanggaan tersendiri bagi orang yang memiliki ilmu. Nah, oleh karenanya fitnah atau sifat tercela itu lebih dominan di kalangan ulama, atau saingan lah ya antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Jadi sifat keburukan mereka itu, atau kesombongan mereka, ketakaburan mereka itu lebih dominan di kalangan ulama.
Oleh karenanya antara satu ulama dengan ulama yang lain itu saling mencaci maki. Saya kasih contoh. Imam Suyuti tahu kan? Imam Suyuti yang menyusun kitab setengah dari kitab Tafsir Jalalain. Sebenarnya banyak karangan beliau yang kemarin Tanqihul Qaulil Hadits itu. Kemudian kitab apalagi yang dikenal di sini tuh? Apalagi karyanya Imam Suyuti banyak sih sebenarnya, cuman di kalangan santri itu nggak begitu familiar. Di antaranya seperti Tafsir Ad-Durrul Mansur, Fit Tafsiri bil Ma'thur, Fit Tafsiril Quran bil Ma'thur. Kemudian ada Al-Kawkabus Sate dan syarahnya fi Alfiyati fi Nadmi Jamil Jawami. Kemudian ada lagi Alfiyatul Suyuti fi Mustalahil Hadis, tentang mustalah hadis itu ada beliau punya, dan itu merupakan ringkasan dari kitab Alfiyatul Iraqi dalam ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis sebagian kemarin udah kita bahas ya, yaitu ilmu-ilmu yang membahas tentang istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama-ulama hadis. Di antaranya seperti istilah sanad, matan, marfu, mauquf, maudhu, sahih, hasan, dhaif dan seterusnya itu ya. Itu sebagian dari pembahasan ilmu hadis. Kemudian ada karangan beliau mengenai ilmu nahu seperti Alfiyatul Suyuti fil nahwu was-sarf. Itu merupakan ringkasan dari alfiyahnya siapa itu Ibnu Malik. Merupakan ringkasan tapi jumlahnya sama, alfiyah 1000. Cuman lebih banyak jumlahnya, kalau nggak salah 1060 kalau nggak salah itu mah. Kemudian karyanya beliau lagi diantaranya adalah apa itu, la ilaha illallah, al-ihtijaj bis sunnah. Kemudian al-hawilil fatawa. Terus apa namanya, tentang hadis-hadis mustal, al-jami'us shaghir. Tentang apa lagi tuh, al-jami'us shaghir fi ahaditsil basyirin nadhir. Kemudian apalagi masih banyak. Jadi kalau di total Imam Suyuti itu memiliki karangan yang jumlahnya kurang lebih 500 karangan. 500 karangan. Dan beliau umurnya termasuk muda. Beliau lahir pada tahun 949 dan wafat pada tahun berapa? 849 Hijriah nih ya. 849 Hijriah dan wafat pada 912. Berapa? Oh 60-an ya, sama aja ya, 62 Hijriah. Nah, beliau itu satu zaman, satu masa dengan salah satu ulama juga yang namanya Syamsuddin As-Sakhawi. Dan kedua orang ini, baik Imam Suyuti ataupun Imam Sakhawi, itu merupakan murid dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang tahu ini? Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Punya kitab apa? Tentang hadis, banyaknya tentang hadis. Ini banyak kitabnya, banyak dikaji di pesantren. Di antaranya Bulughul Maram fi Ahaditsil Ahkam. Itu merupakan karya dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Abul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antaranya seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, kemudian Taqribut Tahdhib, Lisanul Mizan, terus apalagi dan seterusnya ya, itu untuk Ibnu Hajar. Dan Syamsuddin As-Sakhawi, kembali ke Syamsuddin As-Sakhawi yang rivalnya Imam Suyuti. Rivalnya Imam Suyuti, dia juga merupakan salah satu ulama pakar hadis dan memiliki banyak karya, di antaranya seperti Al-Qaulul Badi. Nah, itu tentang fi siratil habibis syafi', tentang maulid, itu tentang sirahnya Rasulullah. Kemudian syarah Alfiyah Al-Iraqi namanya Fathul Mughith. Kemudian Al-Ajwibatul Fadilah, Al-Ajwibatul Fadilah. Pokoknya tentang hadis-hadis yang ditanyakan oleh murid-murid Ibnu Hajar kepada Ibnu Hajar dan dia susun dalam satu kitab.
Kemudian ada juga apa itu Al-Maqasidul Hasanah, banyak sih karya-karyanya beliau. Jadi baik dari baik dari Imam Suyuti ataupun As-Sakhawi itu sama-sama ulama yang memiliki kedudukan tinggi yang besar di kalangan ulama-ulama pada waktu itu, pada masa itu di Mesir. Nah, tapi apa sikap dari masing-masing ulama itu sendiri? Sikap dari masing-masing Imam Suyuti dan Imam Sakhawi. Jadi Imam Sakhawi menurut pandangan Imam Suyuti itu suka jiplak keterangan yang ditulis oleh Imam Suyuti, dan ketika dinukil, ketika dijiplak, keterangan tersebut tidak dinisbatkan kepada Imam Suyuti. Makanya ketika Imam Sakhawi itu ingin meminta maaf kepada Imam Sakhawi, ingin meminta maaf kepada Imam Suyuti akan kesalahpahaman antara dua orang ini. Posisi keberadaan Imam Suyuti pada waktu itu berada di Mekah, dan Imam Sakhawi itu di Kairo di Mesir. Nah, untuk apa? Untuk melapangkan hatinya Imam Suyuti. Jadi Imam Sakhawi berjalan kaki dari Mesir ke Mekah, kurang lebih berapa ribu kilometer itu, sangat jauh kan? Pada waktu itu 600 tahun dari sekarang, jalan kaki dari Mesir, dari Kairo ke Mekah. Tentunya kan perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Dan pada akhirnya Imam Sakhawi mendatangi Imam Suyuti. Assalamualaikum, tok, siapa? Abu Abdullah siapa? Sakhawi. Nyengir kan Imam Suyuti. Kamu mau ngapain ke sini? Aku mau minta maaf, kata Imam Sakhawi. Saya sudah berjalan kaki dari Kairo ke Mekah dalam keadaan yang sangat capek, yang sangat lemah seperti ini. Tujuan utama saya adalah untuk meminta maaf kepadamu akan kesalahan yang saya lakukan. Gitu. Tapi Imam Suyuti apakah mau menemuinya? Enggak. Enggak mau menemuinya. Jadi obrolan tadi itu ibarat dihalangi oleh pintu. Jadi Imam Suyuti berada di dalam rumah dan Imam Sakhawi berada di luar rumah dan ngobrol gitu, nggak mau ketemu. Nah, itu salah satu contoh di mana penyakit hati itu sangat dominan di kalangan ulama. Nah, oleh karenanya ada saling menyaingi, saling menyalahkan, kemudian merasa yang paling benar, sementara orang yang lain salah, mencaci maki, memfitnah dan seterusnya. Itu karena apa? Ya karena tadi itu, karena ilmu yang mereka miliki. Apapun itu, pada intinya ya semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat jelek tersebut. Amin. Kemudian ini terkait tentang fatonah ya, jauh itu fatonah. Nah, kemudian wadalilu ala dzalika annahu law intafat anhumul fatanah lamma qadaru an yuqimu hujjatan alal khasmi. Dalil yang menunjukkan wajibnya sifat fatanah, sifat kecerdasan bagi para nabi, bagi para rasul. Bahwa seandainya kalau mereka tidak memiliki sifat cerdas, ya lamma qadaru an yuqimu hujjatan, mereka tidak mungkin bisa mendatangkan dalil, mendatangkan hujah, mendatangkan argumentasi untuk melawan musuh-musuhnya. Bahwa muhalun, sementara sifat kebodohan atau ketidakcerdasan yang dimiliki oleh para rasul, para nabi itu adalah muhal. Kenapa seperti itu? Kenapa muhal? Ya li'annal Qur'an, karena Al-Qur'an itu dalla fi mawadi'a katsirah, menunjukkan dalam tempat-tempat yang atau ayat-ayat yang begitu banyak ala iqamatihimul hujjah, bahwa mereka mampu untuk mendatangkan hujjah, mendatangkan argumentasi al-khasmi kepada musuhnya. Nah, contohnya seperti apa? Ya seperti kisah dari Nabi Jibril. Kisah dari Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim itu pada waktu itu berada di Mekah. Kan? Berada di Mekah. Nah, kemudian ayahnya itu siapa namanya? Azar, dan juga penduduk Mekah yang lainnya itu suka
membuat patung dan diletakkan di sekeliling Ka'bah. Pada masa kecilnya ini. Ka'bah itu apa? Mana ya? Baitul Maqdis sebenarnya. Belum dibangun itu Baitul Ka'bahnya. Oke, di Baitul Maqdis. Ini Baitul Maqdis. Nah, dan dijajarkan di Baitul Maqdis. Nah, kemudian Ka'bah apa enggak ya? Saya lupa ya. Pokoknya tempat ibadah mereka lah, saya nggak begitu ingat. Di tempat ibadah mereka. Nah, di situ pokok yang paling tengah itu adalah patung yang terbesar, gitu kan. Dan yang di pinggir-pinggirnya itu patung yang kecil-kecil, kan gitu. Ka'bah ya? Ka'bah enggak? Ka'bah atau bukan itu? Kan Mekah belum ada waktu itu, ya kan? Karena Nabi Ibrahim ketika memiliki anak namanya Ismail yang ibunya Hajar itu, Ismail sama Hajar diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi satu tempat yang sangat tandus dan gak ada penduduknya, ya kan? Jadi belum ada itu, makanya kisah itu ada di Baitul Maqdis, perkiraan. Oke, kisah itu berada di Baitul Maqdis, di mana orang-orang penduduk daerah tersebut itu memiliki pekerjaan, yaitu membuat patung yang terbuat dari batu atau terbuat dari kayu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim yang masih kecil ini, itu karena sudah memiliki kecerdasan yang begitu luar biasa. Nah, maka Nabi Ibrahim pada waktu malam hari itu menyelinap. Nah, kemudian menghancurkan semua patung yang ada di tempat ibadah tersebut atau di Baitul Maqdis. Oke, lanjut. Pada malam hari Nabi Ibrahim menyelinap. Dan pada waktu itu juga Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung yang ada di tempat ibadah tersebut, kecuali yang besar, kecuali yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim itu menggantungkan kampaknya di leher patung tersebut. Pagi harinya, ketika orang-orang mengetahui bahwa Tuhan mereka dihancurkan dan sisanya adalah Tuhan yang terbesar atau patung yang terbesar, marah besar. Nah, akhirnya mereka mencari-cari. Akhirnya, oh ya, semalam saya melihat ada satu orang yang masih kecil, di mana dia membawa kampak dan seterusnya. Akhirnya didapatkanlah Nabi Ibrahim sebagai pelaku utama dalam penghancuran Tuhan-Tuhan tersebut. Nah, akhirnya, kamu kenapa kayak gini? Kamu kenapa kamu hancurkan? Mengapa kamu hancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kamu kenapa kamu hancurkan Tuhan-Tuhan kami yang tidak bersalah ini? Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian. Ya. Saya tidak menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian. Yang menghancurkan tuh ini nih, patung yang terbesar. Coba kampaknya kan dikalungkan di lehernya. Berarti dia yang menghancurkan semua Tuhan-Tuhan kalian. Paham kan maksudnya? Nah, akhirnya apa? Kamu ini gimana? Yang namanya patung itu tidak bisa melakukan apa-apa. Dia adalah makhluk yang mati. Ya? Tidak mungkin patung yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa berjalan, apalagi menghancurkan Tuhan-Tuhan kami untuk bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Mustahil itu. Kalau memang kayak gitu, kata Nabi Ibrahim, kenapa kamu menyembah satu benda yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang tidak bisa memberikan manfaat atau madarat bagi kalian?
Nah, baru mereka diam kan. Cuman pada akhirnya mereka tetap, karena hawa nafsu mereka sangat tinggi, sehingga mereka menghukum Nabi Ibrahim dengan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Jadi ceritanya itu mereka membuat satu meriam ya, meriam raksasa. Kemudian dengan meriam ini, karena apinya berukuran sangat besar, jadi semua kayu itu dikumpulkan di masa itu. Semua kayu yang dapat mereka kumpulkan dalam satu tempat, kemudian langsung dibakar semuanya. Dan Nabi Ibrahim kan mereka bingung gimana caranya untuk memasukkan Ibrahim ke dalam kobaran api tersebut. Makanya mereka mikir, akhirnya bisa menemukan satu sebenarnya bukan meriam sih, tapi kayak ketapel gitu yang raksasa. Ketapel yang raksasa dilemparkan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim sampailah di dalam api yang berkobar tersebut. Tapi setelah api berkobar dan semuanya sudah apinya sudah padam dan yang tersisa adalah abunya, mereka lihat ternyata ternyata Ibrahim masih utuh dan masih hidup. Nah, gitu. Dan itu difirmankan oleh Allah di dalam Quran. Apa itu? Ada bardan wa salaman. Siapa yang hafalnya? Hah? Wa kulna ya naru kuni bardan wa salaman. Kulna, kami katakan, Allah maksudnya. Kuni, jadilah kamu wahai api, bardan, menjadi api yang dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Kenapa di redaksi ayat ini menyebutkan wasalaman? Kira-kira kenapa? Bardan kan dingin, salaman itu selamat. Kalau dingin doang, justru Nabi Ibrahim akan kedinginan dengan api tersebut. Oleh karenanya, dengan sifat dingin tersebut ya tidak menentukan bahwa Nabi Ibrahim akan selamat dari sifat dingin yang ada di dalam api. Nah, makanya di dalam firman-Nya Allah tadi itu menyebutkan dua sifat sekaligus, yaitu bardan, apinya menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim, wasalaman, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kedinginan tersebut. Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwasannya para nabi dan para rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, di sini itu merupakan contoh dari qaulul musannif, li'anal Qur'an dalla ala mawadi'a katsirah, karena Quran menunjukkan di beberapa tempat yang banyak bahwa mereka mampu untuk mendatangkan argumentasi, mendatangkan hujah kepada musuhnya. Wal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maradi wa nahwihi. Yang terakhir yaitu sifat jaiznya para rasul, ringkas ini dikit, yaitu sifat-sifat atau keadaan-keadaan manusia secara normal yang tidak menunjukkan pada kekurangan dari segi martabat mereka yang sangat tinggi, seperti sakit ataupun yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana dengan beberapa kisah yang kita terima bahwa Nabi, misalnya seperti Nabi siapa? Nabi Ayub ya. Nabi Ayub yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Kemudian Nabi Ayub, bentar. Sebelumnya dia adalah orang yang kaya dengan pertanian yang begitu banyak, begitu luar biasa hasil panennya. Kemudian apalagi peternakan dan juga kekayaan-kekayaan yang lainnya. Pokoknya banyaklah Nabi Ayub itu. Nah, kemudian karena setan itu ingin mencoba Nabi Ayub akan kesabarannya, yang menyaksikan kesabaran Nabi Ayub, maka setan meminta kepada Allah untuk mencoba untuk mencabut segala kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Nah, sehingga semua pertaniannya gagal panen, semua peternakannya mati, semua hewan-hewannya itu, semua peternakan, apalagi perikanan ataupun bisnis-bisnis yang lainnya, semuanya gagal, habis semuanya. Bahkan lebih dari itu, Nabi Ayub diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu cerita bahwa penyakit ini sangat berbahaya dan membuat diri atau jasad Nabi Ayub itu menjadi kurus dan berbau sangat
apa? Yang baunya itu sangat ini, menyengat. Nah, sehingga istrinya dan juga istrinya masih ada, anak-anaknya pada mati semua, kan gitu. Nah, kemudian karena kesabaran dari Nabi Ayub dan juga istrinya, tapi karena setan itu juga menggoda istri dari Nabi Ayub, maka istri Nabi Ayub tidak sabar dengan keadaannya Nabi Ayub seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah mungkin bagi seorang rasul, diri seorang nabi memiliki penyakit yang dari penyakit tersebut dijauhi oleh orang-orang lain? Yang dengan bau yang menyengat, dengan bau yang gak karu-karuan. Apakah mungkin seperti itu? Sementara hal itu adalah termasuk tadi itu yu'addi ila naqsin yang dapat mengurangi tingginya derajat mereka. Mungkin nggak? Mungkin. Oke. Jangankan Nabi, orang manusia biasa yang memiliki penyakit, yang memiliki bau yang nggak enak, yang memiliki bau yang tak sedap, kira-kira dia akan dijauhi oleh orang lain atau enggak? Kalau Nabi gimana? Dijauhi. Tapi Nabi itu tidak boleh memiliki satu keadaan yang menurunkan derajatnya. Kalau itu menurunkan derajatnya atau enggak? Menurunkan derajatnya atau enggak? Nabi bau. Nabi punya penyakit yang menjijikkan. Gitu. Menurunkan derajatnya atau enggak? Nah, oleh karenanya cerita-cerita yang model seperti itu termasuk kategori cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang tidak benar. Jadi Israiliyat itu kadang ada benarnya, kadang ada salahnya. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haditsu an Bani Israil wala haraj. Ceritakanlah tentang Bani Israil wala haraj, dan enggak ada masalahnya. Dalam arti yang sesuai dengan syariat kita itu dapat kita ambil, dan yang tidak sesuai dengan syariat kita, bertentangan dengan syariat kita, itu tidak kita ambil. Nah, kemudian kisah dari Nabi Ayub yang seperti itu, yang memiliki satu penyakit yang sangat menjijikkan dan memiliki bau yang sangat tidak sedap, maka itu termasuk hal-hal yang bertentangan dengan isi dari syariat Islam. Nah, sehingga cerita-cerita tersebut tidak dapat dibenarkan. Oke, cukup. Sebelum ditutup, silakan yang mau nanya, yang ada pertanyaan. Gak ada. Nabi dengan? Oh iya, belum saya ini ya. Jadi kan tadi salah satu dari sifat wajibnya para nabi, para rasul adalah fatonah, cerdas atau berilmu lah, kan gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan seorang wali? Ya, bagaimana dengan seorang wali? Di mana wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi derajatnya tidak sampai pada nabi, kan gitu. Itu wali atau orang soleh lah, derajatnya tidak sampai kepada nabi. Jadi Allah itu innallaha la yattakhidhu waliyan jahilan. Sesungguhnya itu ungkapan dari beberapa ulama tasawuf. Innallaha la yattakhidhu waliyan jahilan. Sungguhnya Allah itu tidak menjadikan seorang wali yang dalam keadaan bodoh. Maksudnya orang yang bodoh itu tidak mungkin menjadi seorang wali. Gitu. Orang bodoh tidak mungkin menjadi seorang wali. Walau ittakhadahu jahilan la'allamahu. Seandainya kalau Allah itu menjadikan orang bodoh sebagai wali, maka sungguh Allah akan mengajarinya dengan memberikannya ilmu-ilmu. Maksudnya gimana? Yang dimaksudkan bodoh di sini, bagaimana kriterianya? Apakah bodoh dalam melaksanakan semua ibadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itikaf, wudu, tayamum, dan yang lain-lain? Enggak. Tetap istilahnya untuk pengetahuan dasar melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, melakukan wudu, melakukan mandi, dan seterusnya,
itu semuanya diketahui oleh wali. Namun yang setelah itu, yang lebih dari itu, itulah yang dikatakan sebagai ilmu. Nah, oleh karenanya nggak ada wali yang bodoh, nggak ada wali yang sifat sikap-sikapnya bertentangan dengan syariat. Jika ada satu orang yang mengakui dirinya sebagai wali tapi dia tidak melaksanakan Jumatan, ya jangan percaya, karena Jumatan itu merupakan syariah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang yang mengakui sebagai wali tapi dia seumur hidupnya tidak pernah melakukan Jumatan, itu salah satu bukti bahwa dia bukan seorang wali. Karena apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan-aturan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya itu bedanya antara wali dengan nabi. Kalau nabi itu secara fitrahnya memang orang yang cerdas gitu loh. Orang yang cerdas dan menguasai segala macam argumentasi untuk melawan musuh-musuhnya. Itu nabi atau rasul. Tapi kalau wali nggak seperti itu. Karena yang namanya wali kan bermacam-macam. Ada wali yang tingkatannya tinggi, ada yang tingkatannya di bawahnya dan di bawahnya. Gitu. Dan pada dasarnya yang namanya wali itu tidak harus orang yang cerdas. Terus udah. Yang lain? Putri nanya. Udah. Kalau nggak ada ditutup. Doa dulu.